Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Yaya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang ada di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Perkenalkan, namaku Yaya. Aku hidup dua saudara dan aku adalah anak bungsu. Cerita ini berawal ketika aku lulus SMP dan memutuskan untuk melanjutkan SMA di sebuah kota dikarenakan di desaku belum tersedia sekolahan SMA. Tapi ibuku agak sedikit keberatan karena kalau aku melanjutkan SMA di kota, otomatis aku pasti ngekos. Sedangkan yang ditakutkan ibuku karena pergaulan. Dia takut anak satu-satunya perempuan salah dalam memilih pergaulan. Tapi dengan tekad yang serius ingin melanjutkan sekolah, ayah dan kakak lelakiku akhirnya berhasil membuat ibu yakin dan mengizinkanku melanjutkan sekolah di kota. Singkat cerita, berjalan 1 tahun aku sekolah di kota tersebut. Tiba saatnya libur kenaikan kelas. Oh ya, saat liburan semester aku memilih untuk nggak pulang karena teman-teman mengajakku untuk menghabiskan waktu liburan bersama. Perjalanan dari rumah ke kota tempatku bersekolah memakan waktu sekitar 4 jam. Tiba-tiba ibu menelponku dan menanyakan kapan aku pulang. Assalamualaikum. Ya, jadi pulang kan, Du? Waalaikumsalam, insya Allah Bu. Ibu nitip apa biar aku bawakan? Gak usah ya, yang penting kamu pulang. Liburan tengah semester kemarin Yaya kan gak pulang. Iya maaf Bu, namanya juga ditawarin liburan jalan-jalan gratis sama temen. Ya masa Yaya tolak? Lagian kan kemarin cuma 1 minggu. Ya sudah, hati-hati di jalan, jangan ngebut. Kamu kan suka ngebut, gak kira-kira kalau bawa motor. Tiba-tiba terdengar suara bapak dari seberang. Jangan sore-sore, biar gak kemalaman sampai rumah, Du. Iya Pak. Ya udah, Du. Ibu tutup teleponnya. Ingat, jangan ngebut. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Oh iya, aku keturunan Jawa yang mana orang tuaku masih memegang kuat kekentalan Jawa. Meski aku sendiri nggak begitu terlalu paham dan peduli apa yang dilakukan orang tua dan kakakku di setiap malam-malam tertentu, seperti berpuasa saat weton kelahiran tiba. Aku segera mandi dan siap-siap untuk berangkat pulang. Kosanku mempunyai tempat parkir yang luas, bahkan parkiran khusus yang mempunyai mobil pun tersedia, dan kosanku khusus kosan putri yang terletak di pinggir kota. Tidak terlalu pinggir tapi pas, jadi tidak terlalu berisik karena kendaraan yang lalu lalang. Saat tiba di parkiran, tiba-tiba teman yang kamarnya tepat di sebelahku menegurku. Ya, kali ini kamu pulang kan? Iya Bel, ini aku mau berangkat. Oke deh, hati-hati ya. Siap Bel. Ya, aku tergolong anak yang tidak begitu mempunyai banyak teman, bahkan teman dekatku hanya ada 1. Nila, ya, dia satu-satunya teman dekatku sedari SMP. Bahkan sampai detik ini, aku bahkan gak bisa berbahasa basi ke orang lain. Lihat jam di tangan menunjukkan pukul 17.50. Suasana sudah agak gelap. Jujur aku sendiri sudah mulai agak takut ketika berjalan sendiri di kegelapan. Belum lagi desa tempatku tinggal masih sangat asri. Meski ada beberapa rumah, tapi rumah mereka berjarak. Sesering kali mataku menengok ke arah spion untuk memastikan tidak ada yang mengikutiku sampai ke rumah. Aku bukan anak indigo, tapi sesekali aku mampu melihat keberadaan mereka dan merasakan kehadiran mereka. Laju motor semakin aku percepat ketika ujung mataku menangkap sosok yang seperti tinggi besar berada di balik pohon, sambil terus berharap dia tidak mengikuti aku. Tepat ketika setelah azan maghrib aku sampai di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kan sudah bapak bilang jangan kesorean, biar nggak kemalaman sampai rumah. Kamu tahu kan wetonmu seperti apa? Iya pak, maaf. Yalah pak, sudah toh. Yang penting kan Yaya sampai rumah selamat. Wes, ayo masuk dok, mandi, sholat, habis itu makan. Bapak cuma geleng-geleng kepala karena memang ibuku selalu begitu setiap kali bapak menceramahiku. Yaya lagi datang bulan bu. Ya sudah, kalau begitu mandi ya. Ibu sudah siapin air hangat, nanti baru makan, istirahat. Aku pun memasuki kamar yang sudah 1 tahun aku tinggalkan. Masih sama, tidak ada yang berubah. Hanya saja kelambunya yang sudah diganti. Ibu memang suka bebersih. Meski kamarku dan kamar kakakku tidak ditempati, ibu selalu membersihkannya, jadi tidak akan ada debu. Sebelum mandi aku sempatkan berbaring di atas kasur sembari meluruskan pinggang yang rasanya pegal. Aku lihat layar HP ada pesan masuk dari sahabatku Nila. Dul, kamu udah sampai rumah? Seperti itulah dia memanggilku sejak dulu. Iya Dul, baru aja. Oke lah, sampaikan salam buat mamamu ya. Iya Dul, aman, nanti aku sampaikan. Ya sudah kalau gitu Dul. Oke. Meski pesan kita terkesan singkat, tapi nggak ada yang berubah di antara kami. Tiba-tiba aku melihat ada orang yang meminta pertemanan di Facebookku. Andre, nama samaran. Aku buka bagian profilnya, ternyata ada juga beberapa temanku yang berteman dengannya. Tanpa berpikir macam-macam, aku pun mengkonfirmasi. Setelah itu aku bergegas mandi. Setelah mandi aku keluar karena perutku meminta untuk segera diisi. Kulihat bapak sedang menonton televisi, ibu di kamar kakak sedang seperti biasa merapikan kamar kakak. Padahal menurutku sudah rapi, bahkan tidak ada yang perlu dirapikan. Tapi begitulah ibu. Kakak belum pulang ya bu? Kataku sambil duduk di tepi kasur. Kakakmu itu sangat sulit untuk libur. Kamu tahu sendiri, bahkan telepon ibu dan bapak sesempatnya saja. Ya, kakakku bekerja di tambang sebagai kepala. Hal itu membuat dia susah pulang. Selain perjalanan yang memakan waktu, liburnya pun sangat susah terkadang. Lebaran, Idul Fitri hanya diliburkan selama seminggu. Jadi dia nggak akan ngambil cuti kalau tidak terlalu dibutuhkan. Apa memang sepadat itu ya bu? Apapun itu, ibu selalu doakan kakakmu baik-baik di sana, selalu dalam lindungan Tuhan. Sudah sana, makan. Oh ya, tadi Nila titip salam ke ibu. Waalaikumsalam, ya ampun. Apa kabar dia? Lama sudah ibu gak ketemu. Alhamdulillah baik bu, kita masih sering berkabar, masih singkat. Ya sudah bu, aku makan, lapar banget. Sampaikan salam balik dari ibu. Selesai makan aku langsung ke kamar, tanpa sadar aku langsung tertidur. Keesokan paginya aku bangun karena getaran di HP-ku yang merasa terganggu. Melihat layar HP-ku kulihat ada beberapa pesan di halaman FB-ku. Pesan dari Andre. Boleh kenalan? Oh ya, makasih ya sudah dikonfirmasi. Semoga kita bisa berteman baik. Aku yang ngerasa gak kenal, jadi aku abaikan pesan itu karena memang aku orangnya gak bisa basa-basi. Tiba-tiba perutku sudah lapar, aku pun keluar kamar sambil menguap ke arah dapur. Kulihat beberapa makanan sudah tersaji. Mandi dulu baru makan. Karena aku sangat suka tempe mendoan dan tempe mendoan ibu sangat enak, aku pun langsung mengambil 1 biji untuk pembuka sambil memakan tempe mendoan ibu. Aku berjalan ke arah ruang tamu. Ibu membereskan tempat tidurku. Bapak menatap layar HP-nya sambil meminum kopi. Udah bangun dok? Tumben semalam langsung tidur. Aku nggak tahu pak, aku juga nggak sadar kalau langsung tertidur. Selesai mandi antar ibu ke undangan ke desa sebelah ya. Loh, biasanya sama bapak. Mumpung ada kamu, sekalian biar kamu nggak di dalam rumah terus. Aku yang memang sedikit pemalu dan masih ingin bermalas-malasan di rumah langsung berbicara ke ibu. Ibu mau diantar sama aku atau bapak? Terserah siapa yang mau ngantar ibu. Biar nanti ya antar bu, kata bapak. Singkat cerita, aku dan ibu sudah berada di tempat acara teman ibu yang berada di desa sebelah. Saat ibu sedang asik ngobrol dengan teman-temannya, aku pun memisahkan diri berniat mencari makanan atau minuman yang menurutku cocok di lidahku. Saat aku sedang mencicipi puding, tiba-tiba ada suara seorang lelaki menyapaku. Aku pun menoleh setelah melihatnya. Aku merasa nggak asing. Maaf, siapa ya mas? Aku Andre. Teringat Andre yang mengirimku beberapa pesan di akun FB-ku.
Oh, Mas Andre. Iya, ada apa ya Mas? Gak apa-apa, aku lihat kamu dari kejauhan kayak gak asing, jadi aku samperin. Kamu tinggal di mana? Di desa sebelah, desa Asri. Ternyata kita bersebelahan ya. Maaf Mas, aku mau nyamperin ibu dulu, permisi. Kataku sedikit sopan, karena aku males basa-basi kalau gak kenal. Aku hampiri ibu lalu beralasan perutku sakit agar cepat pulang. Setelah di rumah, aku mengganti kebayaku dengan daster dan merebahkan diri. Terdengar HP-ku bergetar, kulihat itu pesan dari Mas Andre. Kamu udah pulang? Tanya Mas Andre. Sudah, padahal belum sempat tahu namamu. Boleh aku tahu? Aku Yaya, jawabku singkat. Salam kenal Yaya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Tidak lagi ku jawab pesan Mas Andre karena merasa tidak penting. Aku beranjak ke meja dan meraih tasku yang berisi laptopku, berniat ingin menonton di laptop. Ya meski mempunyai televisi, aku jarang menonton di TV, aku lebih sering menonton di laptop. Seiring berjalannya waktu, tanpa terasa waktu berliburku telah selesai dan aku harus kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahku. Jaga diri, fokus sekolah, kalau ada kebutuhan apapun, lekas kasih tahu Bapak ya Nduk. Enggak Pak. Setahun gak pulang, rasanya baru kemarin pulang sekarang udah harus balik lagi. Sehat-sehat ya Nduk, anak ibu. Sambil mencium kening dan pipiku. Enggak Bu, jawabku sambil menyalami tangan ibu bapak. Dengan berat hati aku berangkat meninggalkan ibu bapak yang berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan. Di perjalanan tanpa sengaja aku bertemu Mas Andre. Loh, ya. Aku pun menoleh ke arah asal suara. Oh iya Mas. Ya, mau kemana? Tanya Mas Andre sambil sesekali menoleh ke arahku. Mau balik ke kota Mas, aku duluan ya Mas. Tanpa menunggu jawaban Mas Andre, aku pun langsung melaju agak lebih cepat. Kulihat dari spion motor Mas Andre menatapku sambil tersenyum. Tanpa peduli, aku terus melajukan motorku. Tanpa terasa aku sudah sampai di kosan. Segera aku ambil HP yang bergetar di dalam saku bajuku. Ternyata ibu yang menelponku. Sudah sampai Nduk. Sudah Bu, baru aja parkirin motor. Jangan langsung tidur ya, mandi dulu. Iya Bu, ya sudah Bu. Jaga diri ya Nduk. Astagfirullah. Iya Bu, iya. Ya sudah Bu, nanti ya kabarin lagi. Telepon dimatikan. Sekilas aku melihat pesan Mas Andre. Ya ngekos di sini ya. Kulihat foto dari Mas Andre, aku terkejut. Ternyata Mas Andre mengikutiku dari tadi. Tanpa aku sadari, dengan kesal aku jawab. Mas, ngapain ngikutin aku? Kosanku ini kan bukan di tengah kota. Kalau memang Mas ada urusan, buat apa ngikutin aku? Gak sopan Mas. Kataku dengan sedikit kesal. Maaf kalau aku lancang. Aku cuma mau tahu kamu ngapain di kota ini. Hanya aku baca tanpa ku jawab lagi pesan dari Mas Andre. Kurebahkan badanku yang terasa pegal. Tanpa sadar mataku perlahan mulai tertutup. Dan akhirnya aku tertidur. Aku terbangun karena suara Ibel yang berusaha membangunkanku. Ya, bangun ya, bangun. Aku berusaha membuka mataku yang masih terasa berat. Iya, bangun udah maghrib. Iya. Jawabku sambil sesekali menguap. Ini di meja aku taruh nasi ya, nanti kamu makan. Aku lihat Ibel meletakkan sebungkus nasi padang di meja belajarku. Makasih ya Bel. Iya, sama-sama. Jawabnya sambil menutup pintu kamar. Sejauh ini Ibel memang perhatian dan manis, tapi entahlah, aku sedikit susah untuk dekat dengan seseorang. Aku beranjak dari tempat tidurku, membuka jendela kamarku. Ternyata hari sudah gelap. Aku nikmati angin malam sejuk dan nyaman. Tidak ingin berlama-lama, aku tutup jendela kamarku, lalu meraih handphoneku. Kulihat ada beberapa pesan dari Mas Andre dan ibu, serta panggilan tidak terjawab dari kakakku. Nduk, kakakmu tadi telepon ibu, katanya uang bulananmu sudah kakak kirim, tapi kamu dihubungi nggak dijawab. Iya Bu, nanti Yaya hubungi kakak, tadi Yaya ketiduran. Setelah membalas pesan dari ibu, aku buka beberapa pesan dari Mas Andre. Ya, masih marah? Aku benar-benar gak bermaksud buat ngikutin kamu. Aku cuma mau kenal kamu lebih dekat lagi. Kalau kamu udah gak sibuk, balas pesanku ya. Lagi dan lagi pesan dari Mas Andre hanya aku baca. Aku pun mengambil handuk lalu bergegas mandi. Seger rasanya tubuhku setelah tersiram air. Aku lalu beranjak memakan nasi padang yang dibelikan Ibel.
Meski sebenarnya aku kurang suka, karena menurutku masakan Padang lebih condong dengan santan, tapi ini rezeki dan pemberian orang yang harus aku hargai. Setelah selesai dengan makanku, aku langsung melihat jadwal pelajaranku dan menyiapkan alat sekolahku. Selesai, aku beranjak bersiap ingin ke supermarket untuk membeli kebutuhanku yang memang hampir habis. Astagfirullah, aku lupa untuk menghubungi kakakku. Segera aku mencari HP-ku dan menelpon kakakku. Tidak terjawab hingga beberapa panggilan aku putuskan mengirim pesan dengan ucapan terima kasih dan sedikit basa-basi. Maklum, kalau nggak begitu, bisa-bisa uang jajanku hilang. Sampailah aku di supermarket dan mulai berbelanja beberapa kebutuhanku. Selesai membayar, aku keluar dari supermarket. Sesampainya di kosan, aku membaringkan tubuhku sambil sesekali memainkan layar HP. Entah kenapa aku jadi ingin melihat lebih jauh tentang Mas Andre. Karena sejauh ini belum ada yang pernah seperti Mas Andre ketika mendekatiku. Sekilas aku melihat beberapa foto di halaman FB-nya, berkulit tidak terlalu putih, tinggi sekitar 165. Ada beberapa foto dia dengan dua perempuan yang menurutku itu ibunya dan adik perempuannya karena terkesan mirip. Singkat cerita, aku selalu bertemu dengan Mas Andre dalam ketidaksengajaan, entahlah, dan Mas Andre seperti tidak mau menyerah, padahal berkali-kali aku tidak menggubrisnya. Sampai pernah suatu hari, aku dibuat kaget Mas Andre tiba-tiba ada di depan sekolahku. Aku berusaha untuk pura-pura tidak melihatnya. Ketika aku melewatinya, Mas Andre langsung memegang tanganku. Ya, aku mau ngobrol sama kamu boleh? Aku yang tidak mau menjadi pusat perhatian murid-murid lain, segera melepaskan pegangan tanganku. Kita ke taman dekat sana, tunjukku sambil mengarahkan tanganku. Mas Andre lalu memasangkan helmnya, namun aku tepis. Aku bisa sendiri, kataku sedikit ketus. Sesampainya di taman tanpa basa-basi lagi, aku langsung bertanya. Mas, stop untuk semua hal ini. Jujur aku terganggu dan merasa gak nyaman. Untuk apa sih Mas seperti ini? Maaf, kalau perbuatanku buat kamu gak nyaman. Sebenarnya aku menyukaimu ya. Kalau ditanya kenapa aku gak tahu. Awalnya aku hanya mau tahu kamu siapa. Tapi semenjak pertemuan pertama kita di acara desa kemarin, belum lagi kita selalu ketemu tanpa sengaja, aku semakin mikirin kamu. Udah lama aku pengen datangin kamu langsung kayak gini, tapi baru sekarang aku berani. Sekali lagi, maaf kalau aku buat kamu gak nyaman, dan maaf kalau rasa ini ganggu kamu, kata Mas Andre sambil menatap lekat mataku. Jantungku rasanya berhenti sesaat mendengar perkataan Mas Andre. Gimana ya, kamu mau kan nerima aku? Tanya Mas Andre membuyarkan lamunanku. Maaf Mas, Yaya belum bisa jawab sekarang. Lagi pula kita belum terlalu mengenal dan Yaya masih sekolah. Ya sudah gak apa-apa. Aku gak maksa buat Yaya menjawab sekarang. Ayo, aku antar kamu pulang. Sembari mencoba memakaikan helm di kepalaku. Dan anehnya, kali ini aku tidak bisa menolak perlakuan hangatnya. Sesampainya di kosan, aku menyerahkan helm itu. Makasih Mas, kataku sambil menyerahkan helm itu. Sama-sama. Aku berbalik ingin memasuki pagar kosan, tiba-tiba Mas Andre memanggilku. Ya, boleh meminta nomormu? Tanya Mas Andre dengan sopan sambil menyodorkan HP-nya. Aku mengambil dan mengetik nomor HP-ku lalu memberikannya lagi ke Mas Andre tanpa sepatah kata pun. Dan menjawab ucapan terima kasih Mas Andre, aku beranjak masuk pagar kosanku. Kutatap langit kosanku sambil berpikir dari mana Mas Andre tahu sekolahku. Ah, sudahlah, selama dia tidak bertindak macam-macam aku aman, pikirku. Hari semakin hari, kami semakin sering bertemu dan bersama. Mas Andre juga sekarang selalu menjemput dan mengantarku pulang. Entah mengapa aku pun mulai merasakan hal yang aneh, tapi berusaha aku sembunyikan dari Mas Andre. Ibel dan anak-anak kos lain mulai paham denganku yang sekarang selalu bersama Mas Andre. Pernah salah satu teman kosku, Kak Tiar, biasa aku panggil, mengejekku. Yang sekarang sudah punya bodyguard. Mari Kak, kataku sambil tersenyum dan berlalu pergi. Entahlah aku sendiri bingung dengan perasaan ini. Mas Andre orangnya hangat dan penuh perhatian. Bahkan aku sendiri hampir tidak pernah lagi memikirkan atau mengatur pengeluaranku. Semua ditanggung Mas Andre. Dia pun bisa dalam sehari 2-5 kali ke kosanku, entah mengantar makanan atau hal lainnya. Mas Andre juga gak segan mengantarku ke klinik kalau aku sakit dan membelikanku pembalut kalau aku gak sempat beli. Dia juga merawatku kalau kondisiku benar-benar gak bisa ditinggal.
Aku pernah terpikir, sejauh ini Mas Andre tidak pernah mengeluh apapun terhadapku. Aku bercerita tentang kehidupannya. Di saat aku memikirkan tentang Mas Andre, HP ku berbunyi. Ternyata dari Nila, sahabatku satu-satunya. Iya Ndul, ada apa? Weh, apa kabar kamu Ndul? Baik dong, kenapa nih? Tumben ngomong gitu, gak suka nih aku telepon. Gak gitu dong, justru ada yang mau aku tanyain nih. Sama, aku juga. Kamu dulu dah. Kamu aja Ndul. Aku lagi deket sama cowok, udah lumayan lama. Tapi aku gak tahu ini apa, yang ku rasain ini apa. Kalau kamu nyaman, ya lanjut, jawab Nila. Maksudmu langsung jadian? Ya enggak juga, jalanin aja dulu. Lagian kamu udah tahu dia siapa, dia gimana, orang mana, kehidupannya gimana. Dia tinggal di desa sebelah desaku. Cuma untuk tahu latar kehidupannya gimana, aku belum tahu pasti. Ya sudah, jalanin seperti teman aja. Oke deh. Kamu tadi mau nanya apa? Kamu kan tadi bilang kamu lagi deket sama seseorang Dul. Ini bukan sih. Bentar, aku kirim fotonya. Aku melihat gambar yang dikirim Nila. Terkejut bukan main, ini fotoku. Meski hanya foto dari belakang, tapi seseorang yang hafal denganku akan langsung tahu kalau itu aku. Ternyata Mas Andre memotretku diam-diam. Iya Ndul, itu aku. Sumpah, aku gak tahu kalau ternyata dia foto aku. Ketahuan kan sama aku? Sembari tertawa puas mengejekku. Awas saja ya kamu. Ndul, jangan bilang ke ibu atau kakakku ya. Ada penutup mulut gak nih? Dengan suaranya yang agak mengancam. Jahat banget sama teman sendiri kamu Ndul. Aku dengar dia tertawa. Iya ya Ndul, jangan nangis. Kalau boleh saran, lebih baik kamu cari tahu siapa dia Ndul. Jaga-jaga untuk kemudian hari. Insya Allah ya. Oke lah Ndul, aku istirahat dulu. Selesai kami saling berbagi cerita, aku berniat ingin langsung tidur. Tapi Mas Andre menelponku. Halo ya Mas Andre. Kau belum tidur? Ini baru mau tidur. Besok kan malam minggu, kosong nggak? Mungkin kosong. Kenapa Mas? Aku jemput ya. Besok aku kabarin ya Mas. Ya sudah, ya tidur ya. Iya Mas. Telepon langsung kumatikan. Paginya ketika aku turun dari kosanku, belum juga kulihat Mas Andre muncul. Biasanya sebelum aku turun, Mas Andre sudah ada di depan pagar. Kenapa tiba-tiba aku cari dia? Udahlah, aku naik motorku aja lagi pula. Udah jarang juga motor ini aku pakai. Ya, selama aku dekat dengan Mas Andre, motor ini jarang sekali aku pakai. Ketika sampai di kelas, bahkan saat jam pelajaran dimulai, pikiranku selalu tentang Mas Andre. Kemana dia? Biasanya nggak pernah tiba-tiba menghilang gini. Sampai saat pulang sekolah pun aku mencarinya, berharap dia tiba-tiba muncul di depan sekolahku. Tapi ternyata nggak ada. Aku pun pulang dengan perasaan yang nggak enak. Sesampainya di kosan, aku langsung membersihkan diri. Merasakan kesegaran di badan, aku pun langsung merebahkan diri sekilas, melihat layar HP. Berharap ada pesan dari Mas Andre. Ternyata kosong. Kucas HP-ku lalu beranjak untuk istirahat. Aku terbangun ketika suara HP mengagetkanku. Mencoba melihat dengan mata yang sedikit sayu karena masih mengantuk. Mas Andre. Seperti anak kecil yang diberi makanan dan mainan, aku merasa senang dan bahagia. Aku angkat telepon Mas Andre. Halo ya, maaf baru nelpon. Ya sore ini. Mas jemput ya, 10 menit lagi. Aku jemput. Iya Mas, gak apa-apa. Oke deh, aku siap-siap dulu. Telepon kumatikan lalu bergegas untuk bersiap-siap. Menggunakan setelan hitam dan coklat adalah warna kesukaanku. Sembari menunggu kabar dari Mas Andre, aku entah kenapa merasakan sudah saatnya untuk menerima Mas Andre. Tidak lama Mas Andre mengabari kalau sudah di depan pagar kosanku. Aku bergegas keluar dan turun menuju Mas Andre. Lama nggak nunggunya? Tanyaku saat bertemu Mas Andre. Enggak kok, kan aku baru ngabarin juga. Jawabnya sembari memasangkan helm di kepalaku dan tersenyum. Biasanya aku yang biasa saja melihat senyum Mas Andre. Kali ini aku seperti nggak mau kehilangan senyum itu. Kita kemana? Tanyaku. Kita makan dulu ya. Habis itu Doro Ayu mau kemana? Raden ikutin. Sambil menggodaku. Apa sih? Jawabku tersipu malu dan mencubit sedikit pinggang Mas Andre.
Selesai makan dan keliling sebentar, kami memutuskan untuk duduk di salah satu pinggir taman rumah sakit, di mana taman itu memang untuk santai anak-anak muda kalau senja tiba. Iya Mas, kenapa? Soal perasaanku kemarin sudah kamu pertimbangin. Aku terdiam sesaat dan ketika hendak menjawab, Mas Andre sudah berbicara. Aku tahu kamu masih bingung dan bimbang. Di kepalamu pasti banyak pertanyaan tentang aku. Bagaimana Mas Andre bisa tahu? Iya Mas, maaf kalau Mas tahu apa saja pertanyaan di kepalaku. Bisa Mas jawab? Mas Andre menghela nafas sesaat. Maaf kalau kemarin aku menghilang tanpa kabar. Aku pulang ke desa, ibu sakit darah tingginya kambuh. Jadi aku bawa ibu ke puskesmas. Setelah ibu di rumah, aku biarkan ibu beristirahat dan mengambil alih kerjaan rumah karena bapak sibuk bekerja ke kebun. Sebenarnya aku ada adik perempuan, tapi sudah menikah 2 tahun lalu. Kamu mau tahu latar belakangku kan? Aku 2 bersaudara. Bapak kandungku meninggal 5 tahun yang lalu karena sakit keras dan membuat ibu terpaksa harus menjual yang kita punya. Sekarang kita nggak punya apa-apa. Rumah yang kita tempati adalah rumah yang kita sewa dari kenalan teman almarhum bapak. Dan tempat kebun bapak bekerja juga kebun milik teman almarhum bapak. Aku di kota ini karena temanku menawari aku ikut bekerja di bengkelnya. Aku yang buru-buru sekolah tamat SMA, SMP saja belum tamat, sudah keluar dikarenakan ibu sudah nggak sanggup lagi membiayai sekolahku sejak bapak sakit. Ibu kerja keras mencari uang demi untuk menghidupi aku dan adik. Juga pengobatan bapak terkadang kalau ibu pergi kerja diam-diam. Aku menitipkan adik ke tetangga agar bisa bekerja apapun asal bisa membantu ibu. Cerita Mas Andre sambil menatap jalanan yang lalu lalang kendaraan. Maaf Mas, aku bukan bermaksud membuat Mas sedih. Enggak kok ya, justru aku mau kamu tahu sebagian tentang aku supaya bisa mengenal aku. Sembari tersenyum ke arahku. Ya, aku mau kamu gak cuma tahu tentang aku, tapi juga jadi bagian dari rencana dan masa depanku. Meski aku tahu aku bukan dari keluarga yang berpunya, tapi aku akan berusaha untukmu. Aku gak mau hubungan kita hanya sebatas pacaran. Aku mau sampai kamu menjadi pendamping hidupku selamanya. Kapanpun kamu siap. Untuk itu, aku akan usahakan. Kata Mas Andre penuh dengan keyakinan. Aku bisa merasakan kesungguhan darinya melalui genggaman tangannya dan tatapannya. Mas, aku bisa aja nerima hubungan ini, tapi untuk ke arah sana aku belum berpikir. Masih banyak hal yang harus aku selesaikan. Iya, aku tahu. Aku bakal nunggu kamu sampai selesai kuliah. Kalaupun sampai selesai kuliah kamu belum siap, aku bakal nunggu kamu sampai kamu benar-benar siap. Jadi sekarang kita jadian. Berarti kamu mau? Iya, aku mau Mas. Mas Andre langsung memelukku. Aku yang masih agak canggung dan malu, refleks aku dorong Mas Andre karena di tempat umum. Mas, malu banyak orang lewat. Dia yang sadar pun sedikit salah tingkah. Maaf, Mas lupa. Janji, jangan tinggalin Mas ya. Mas akan berusaha untuk kita, asal kamu jangan tinggalin Mas. Katanya dengan penuh kebahagiaan. Insya Allah Mas. Tolong kalau kamu mau kemana-mana, bilang sama Mas ya. Apapun keadaanmu, cerita, kasih tahu Mas, jangan dipendam. Iya Mas, iya. Sejauh ini Mas Andre selalu perhatian penuh terhadapku. Sebelum aku memberitahu keadaanku, dia lebih tahu melalui suaraku. Tidak terasa hari sudah mulai malam. Kulirik jam di HP. Mas, udah jam 12, kita pulang yuk. Boleh. Ya sudah, ayo sebelum pulang kamu beli apa untuk dimakan nanti di kosan? Gak usah Mas, kita udah cukup membeli makan dari tadi. Sebelum naik motor, Mas Andre memasangkan helm dan jaketnya. Mas, nanti kamu kedinginan loh. Aku gak apa-apa, yang penting kamu jangan sampai sakit karena angin malam. Katanya sambil mengusap kepalaku. Beginikah rasanya pacaran? Tanyaku dalam hati. Selama dalam perjalanan kami terus mengobrol. Mas Andre pun seperti tidak mau melepas tanganku. Sesampainya di kosan aku segera pamit kepada Mas Andre. Ya, panggil Mas Andre. Iya Mas. Nanti kalau kamu butuh apa-apa hubungi aku ya. Obat mahnya masih ada kan? Iya Mas, masih. Jawabku sambil tersenyum. Ya sudah, masuk. Udah malam banget ini. Iya Mas, hati-hati di jalan ya.
Jawabku sambil melambaikan tangan. Mas Andre pun membalikan arah motor dan berlalu pergi. Kutatap punggung lelaki itu hingga hilang dari tatapan mataku. Sesampainya di depan kamar, Ibel langsung menyerbuku dengan kata-katanya. "Kenapa sih Bu? Senyum-senyum sendiri dari tadi kulihat." "Gak apa-apa kok Bel." "Itu siapa sih? Pacar ya?" tanya Ibel dengan suara pelan penuh selidik. "Bukan siapa-siapa kok," jawabku dengan tersenyum dan sedikit malu-malu. Ibel yang tahu aku tersipu malu tidak henti-hentinya mengejekku. Yang sudah punya pacar." "Apaan sih Bel? Udah, mau masuk kamar istirahat, capek," jawabku sambil masuk ke dalam kamar meski Ibel terus saja meledekku. Baru ku tutup pintu kamar, HP-ku bergetar. Ternyata Mas Andre. "Sayang, udah tidur?" tanya Mas Andre di telepon. Antara kaget dan senang Mas Andre memanggilku sayang. "Sayang?" panggil Mas Andre yang membuat aku sadar dari lamunanku. Belum Mas, kok cepet banget Mas sampai rumah?" tanyaku. Mas Andre tinggal di rumah sekaligus bengkel, jadi di lantai 1 bengkel, lantai 2 tempat yang ditinggali Mas Andre. "Biasa, cowok kalau bawa motor sendirian gimana tahu sendiri kan? Ya sudah, istirahat sayang, udah malam." "Iya Mas." Setelah telepon dimatikan, aku membersihkan badanku dan mengganti pakaianku. Singkat cerita, aku dan Mas Andre sudah berjalan hampir 2 tahun. Sejauh ini Mas Andre sangat sabar dengan sikapku. Nggak jarang ketika aku marah, dia langsung datang ke kosanku, mengajakku jalan dan mencoba membuat amarahku tidak berlangsung lama. Seperti hubungan orang pacaran pada umumnya, kami juga sering berpergian di beberapa tempat wisata. Sejauh ini hubungan kami hanya orang-orang terdekatku yang tahu, tapi tidak dengan orang tuaku, karena aku tahu reaksi mereka akan sedikit tidak suka dengan hubunganku dan Mas Andre. Seperti orang tua umumnya, orang tuaku ingin aku fokus dengan belajarku sampai ke jenjang tertinggi. Mas Andre juga tidak pernah mempertanyakan kapan aku siap untuk hari itu. Dia hanya memintaku untuk selalu ada di sisinya dan tidak meninggalkannya. Memang sejauh ini semenjak Mas Andre bersamaku, dia sangat pekerja keras. Hampir kehidupannya hanya untuk bekerja, keluarga dan aku. Pernah ketika aku diam-diam datang ke tempat kerja Mas Andre, dia terkejut melihatku yang tiba-tiba datang tanpa sepengetahuannya. Bukan tanpa alasan aku datang ke tempat kerja Mas Andre, tapi untuk melihat seberapa serius dia bekerja. Tanpa terasa hubunganku dan Mas Andre sudah sampai di mana saatnya aku lulus SMA. Ya, hari itu adalah hari kelulusanku dan aku sudah berencana setelah aku lulus aku akan memperkenalkan Mas Andre ke orang tuaku. Karena nggak mungkin kami selalu sembunyi-sembunyi. 2 hari setelah kelulusanku aku memutuskan untuk tidak langsung pulang. Selain masih ingin bersama Mas Andre, aku dan teman-teman berencana akan ke salah satu pantai sebagai salam perpisahan. Sore itu aku dan Mas Andre pergi ke warung mie ayam langgananku. "Mas," panggilku saat menunggu pesanan mie ayam kita datang. "Iya sayang," jawab Mas Andre. Dalam waktu dekat ini aku mau ngenalin Mas ke ibu sama bapak. Mas gak keberatan?" Aku lihat tatapan Mas Andre sedikit kaget, karena sejauh ini aku meminta Mas Andre untuk gak terlalu mengumbar hubungan kami. "Kamu yakin?" tanya Mas Andre. "Ya Allah Mas, aku kan udah lulus, jadi aku rasa gak akan ada alasan ibu bapak untuk melarang hubungan kita." "Tunggu, nanti kita bahas setelah ini ya." Saat makan pun Mas Andre gak pernah lupa untuk tetap perhatian. Bahkan kalau aku merasa gak nyaman sama makanan tersebut, Mas Andre gak akan segan untuk memakannya sekalipun itu bekasku. Selesai makan, aku meminta Mas Andre untuk beli es krim. "Kenapa sayang? Pedes ya tadi mie ayamnya?" "Ya udah, kita cari es krim. Tapi sebelum makan es krim, minum air putih dulu ya." Beberapa saat Mas Andre datang membawa es krim yang biasa aku beli dekat apotek. "Sayang, soal yang tadi kamu serius?" "Serius Mas. Kenapa Mas gak seneng?" "Seneng sayang, seneng banget malah." "Tunggu," kata Mas Andre tiba-tiba. "Ini bukan kode kan?" Tiba-tiba aku tersenyum. "Sayang, jawab, ini bukan kode kan?" "Bentar, aku habiskan ini dulu," kataku saat gigitan terakhir di es krim. Setelah membersihkan mulut, aku melanjutkan kata-kataku. "Andai kita menikah, Mas gak ngelarang aku kuliah kan?" "Enggak dong sayang, asal kamu seneng dan gak terlalu terbebani." "Yaudah yuk." "Kamu serius?" tanya Mas Andre lagi.
Iya mas, ya ampun. Terlihat Mas Andre sangat bahagia. Hari itu aku dan Mas Andre pun mengatur waktu dan kita putuskan setelah perpisahanku dengan teman-teman, aku akan mengemas barang-barangku terlebih dulu. Lalu aku dan Mas Andre akan sama-sama untuk berbicara ke keluarga masing-masing. Baru menentukan hari di mana keluarga kita bisa bertemu. Tanpa terasa waktu terus berlalu. Sekarang aku dan Mas Andre sudah tidak tinggal dalam satu kota. Setelah perpisahanku dan teman-teman usai, aku pun kembali ke desaku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.